Sobat sehat semua, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya, semoga sehat-sehat semua nih. Ya, kita pada siang ini, kita akan memulai topik eh, bincang-bincang sehat ya, eh, dengan tema tertular hepatitis, apakah bisa sembuh begitu. Jadi nanti kita akan ditemani oleh narasumber yang kece banget nih. Sambil menunggu narasumbernya saya undang, mungkin bisa saya berkenalan ya, ada siapa nih? Ada Melanie Seni, Rana Farah, Dini Dahlia. Sebentar ya. Halo, halo, selamat siang, dokter. Selamat siang, Dr. Bagaimana? Wilson. Wilson ya. Iya, dokter. Bagaimana kabarnya, dok? Sehat, dok? So far oke-oke. Puji Tuhan lah ya. Gimana Pak Dr. Wilson? Ada masalah? Sehat-sehat, dok. Ya, puji Baik, Tuhan. dok. Nanti kita akan membicarakan topik yang memang banyak sekali di masyarakat ya dok ya, yaitu hepatitis. Dan ini mitos-mitosnya itu nanti mungkin buat sobat sehat yang mau tahu nih tentang hepatitis, segala hal tentang hepatitis, boleh langsung tanya di kolom komentar. Ya nanti akan saya tanyakan kepada narasumber kita ini. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu profil CV singkat beliau ya. Jadi kita akan ditemani oleh Dr. Cahyadi Robert Teja Saputra, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim. Ya, jadi beliau itu merupakan spesialis penyakit dalam lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga telah menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau merupakan anggota Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, dan Perhimpunan Gastrointestinal Indonesia, serta anggota dari American College of Physicians, serta dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Atma Jaya, dan Universitas Kristen Krida Wacana, dan juga salah satu pendiri Yayasan Gastroenterologi Indonesia. Nah, Dr. Robert saat ini berpraktik di beberapa rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, dan Siloam Hospital Lipo Village. Betul ya dok ya? Ya, betul. Oke. Nah, selama 1 jam ke depan, ya kurang lebih 1 jam ya, kita akan bicara tentang apa sih itu hepatitis, uh, gimana sih penularannya, bisa sembuh atau enggak, gitu dok. Mungkin ini mulai dari paparan terlebih dahulu ya dok ya. Kira-kira apa sih dok tuh hepatitis gitu? Kalau yang kenal orang awam itu kan gagal hati, itu bisa sampai gitu nggak sih dok? Gitu. Mungkin itu dulu dok. Ya, mungkin saya mulai dengan apa itu hepatitis ya. Hepatitis adalah Betul dok. suatu peradangan liver. Liver atau nama latinnya hepar atau nama kita Indonesianya hati. Hepar, liver bahasa Inggris. Nah, itu peradangan itu bisa sebagai berbagai penyebab. Ya, bisa karena infeksi, bisa karena obat-obatan, bisa karena alkohol, bisa juga suatu autoimun. Ya, jadi berbagai macam hepatitis itu penyebabnya berbeda-beda. Penanganannya pun berbeda-beda.
Nah, saya beri contoh saja satu. Pertama, hepatitis A. Kalau infeksi virus itu dari A, B, C. Sebenarnya ada D, ada E. A itu biasa penularannya dari makanan. Ya, penularannya dari makanan ke makanan. Biasa kadang-kadang beberapa orang kalau makan berbarengan dalam satu yang ada hepatitis virus A-nya, bisa berbareng-bareng kena tuh. Bisa merupakan suatu kelompok. Kalau hepatitis B, itu memang suatu virus jenisnya B, yang itu agak sedikit complicated. Itu virusnya DNA. Itu penularannya biasanya itu macam-macam juga. Bisa dari hubungan seksual, ya, atau diturunkan waktu bayinya lahir. Jadi bukan diturunkan saat hamil, diturunkan saat bayi lahir. Nah, saat bayi lahir itu kan darah ibu dan darah anak waktu anak tarik nafas itu nyampur. Sebelum tali pusatnya diikat itu bercampur. Ada perubahan tarik nafas, ada perubahan sirkulasi si bayi sehingga darah ibu masuk ke dalam si bayi itu. Nah, itu penularan yang paling sering juga, namanya vertikal, penularan vertikal. Yang ketiga, tadi pertama penularannya B ya, tadi B itu dari hubungan seks atau jarum suntik, bisa jarum suntik yang tidak steril. Kadang-kadang penggunaan jarum suntiknya beramai-ramai itu ada orang-orang ya, orang kelompok tertentu, atau dan melalui infus kalau, tapi sekarang sih mungkin infus sudah steril ya. Jadi yang paling sering yaitu penularan hepatitis B itu vertikal dari ibu ke anak saat bayi lahir, atau melalui hubungan seks suami istri, atau ya terutama ya hubungan seks yang di luar normal lah ya, luar ekstra gitu. Nah, lalu narkoba itu yang B. Kalau yang C itu lebih ke hubungan darah, misalnya dari transfusi atau suntikan juga. Yang C biasanya juga sering pada C ditemukan pada penderita homoseks, homo itu ya, homoseks itu sering, karena sering kadang-kadang bersama-sama dengan HIV tuh virusnya itu, nularnya itu. C. Kalau D itu biasa D itu nempel di hepatitis B. Nah, kalau hepatitis C tadi virusnya RNA. Kalau hepatitis D itu biasa kalau pada hepatitis B yang berat, biasa kalau hepatitis D-nya HBD-nya positif, itu biasa hepatitis B-nya berat. Ya, kalau hepatitis E itu adanya di wabah di sungai, di suatu wabah misalnya di Sungai Gangga itu melalui makanan juga, makanan kotoran ya itu. Lalu hepatitis lain yang sering yaitu alkoholik tuh. Pemain maaf ya, di bangsa kita juga sebagian masih peminum ya itu. Nah, itu salah satu penyebabnya ya, alkoholik sering tuh. Ya, alkoholik. Lalu yang alkohol itu merusak sel-sel hati, pasti sudah rusak. Lalu yang lain yaitu autoimun. Autoimun memang ada terjadi gangguan imunologi, autoimun, jadi antibodi menyerang lever atau bodi diri sendiri, menyerang lever sendiri ya, seperti lupus gitu. Ada juga lupus hepatitis ya. Jadi hepar itu banyak sekali. Lalu yang sering juga yang lain itu obat-obatan. Ya, hati-hati kalau ya sebenarnya itu kalau obat-obatan kan biasa dokter-dokter juga sudah aware. Misalnya dari obat TB itu paling sering. Ya, kalau kadang-kadang paracetamol juga, orang kadang kalau minum paracetamol seenaknya aja 1 hari sampai 2-3 gram, 4 gram itu karena orang nggak ngerti. Itu namanya drug induced hepatitis. Hepatitis karena obat-obatan. Ya, atau hepatitis karena misalnya obatnya itu memang biasa misalnya pada antibiotik yang tidak cocok, bisa, atau obat-obat kemoterapi. Semua jenis obat bisa menyerang ke lever.
Jadi harus hati-hati. Dirasa itu ya jenis-jenis hepatitis yang tentu berhubung jenis-jenis hepatitis tentu tergantung dari penyebabnya. Penanganannya juga pun berbeda-beda, tergantung dari penyebabnya. Itu barangkali pertanyaan dari pertanyaan penularannya lewat apa gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak dok. Kita cukup jelas ya. Jadi tadi ada hepatitis A sampai E gitu ya. Mungkin ini perlu dibedakan ya dok ya. Buat orang awam kan taunya cuma hepatitis tuh mungkin karena virus. Kalau mungkin yang secara awam cuma itu aja. Tapi ternyata nggak cuma karena virus aja. Jadi tadi dokter nyebutkan karena alkohol, kemudian karena autoimun gitu ya dok ya. Kemudian tadi karena obat-obatan seperti itu. Jadi memang banyak banget penyebabnya dari hepatitis gitu ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti langsung saya tanyakan kepada Dokter Robert ya. Nah, ada satu lagi yang tadi tambahan alkoholik steatohepatitis. Jadi hepatitis yang karena kolesterol ada dislipidemi, ada gangguan dari metabolisme lemak di dalam tubuh kita yang misal tinggi kolesterolnya, tinggi trigliseridnya, LDL HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, itu salah satu juga penyebab hepatitis. Namanya NASH, non alkoholik steatohepatitis. Jadi hepatitis karena metabolisme lemak. Itu tambahan satu lagi. Itu sering juga tuh. Oke. Mungkin ini kayaknya aware buat orang-orang yang kelebihan berat badan mungkin ya dok ya kira-kira ya. Betul ya dok ya. Jadi pola makan yang banyak lemak-lemak, banyak jeroan, kelebihan berat badan itu bisa menyebabkan yang tadi NASH ya dok ya, non alkoholik steatohepatitis, betul ya dok ya. Nah ini dok, tadi kan banyak banget nih dok, dari sekian banyak jenis-jenis hepatitis, apakah gejalanya tuh sama semua dok gitu? Apa ada perbedaan gitu dok dari gejala-gejalanya itu? Nah, jadi gejalanya itu secara umum sih sama ya, tapi kita bedakan gejala akut dan gejala kronis. Ya, akut itu kejadiannya pasti dalam waktu pendek. Ya, misalnya dia minum alkohol banyak-banyak, apalagi kalau tidak biasa atau memang sudah biasa. Nah, kalau hepatitis A itu akut biasanya. Itu akut dan kronis dibedakan dalam waktu kejadiannya. Yang disebut hepatitis kronik itu kalau penyakitnya itu sudah lewat dari 6 bulan. Tuh kejadiannya. Jadi umumnya sih sama, tapi kalau yang kronik itu lebih silent ya, lebih pelan-pelan, tidak bergejala tahu-tahu berat gitu. Kalau yang akut memang cepat. Seperti sekarang kalau kita makan yang ada virus hepatitisnya, virus A ya misalnya, paling seminggu 2 minggu badan udah jadi demam, mual, muntah. Setelah demam, mual, muntah dia turun gejala demamnya, mual, muntahnya turun, mulai kuning. Jadi kuningnya itu belakangan setelah mual, muntahnya turun. Yang akut ya, kita bicara yang akut. Jadi demam, mual, muntah seminggu atau beberapa hari, kemudian terjadi kuning. Nah, waktu kuning itu gangguan bilirubin, gangguan metabolisme bilirubin. Nah, itu mulai kuning tuh. Nah, itu yang akut. Kalau yang kronik kan sebenarnya pelan-pelan, kadang-kadang tidak bergejala. Tahu-tahu mual, lemes, lemah, itu keluhannya. Jadi nafsu makan turun, jadi kerja juga kinerjanya turun. Nah, lalu lama-lama kuningnya pelan-pelan tuh. Jadi itu 6 bulan tuh kejadian tuh. Pasien nggak rasa apa-apa, itu kronis. Tapi nanti pada waktu pemeriksaan laboratorium, kalau yang akut cepat sekali SGOT-nya tinggi. Nanti lama-lama setelah tinggi, SGOT-nya turun, bilirubin, alkali fosfatase, gamma GT mulai naik. Nah, lalu kalau mulai naik, nanti satu waktu dia turun lagi. Kalau penyembuhan itu dia turun menjadi normal, itu yang akut.
Kalau yang kronis, ya biasanya kalau nggak diobatin oleh kita, ya dia tidak akan sembuh. Kronik 6 bulan, dia naiknya pelan-pelan. Kadang-kadang SGOT, SGPT naik, kita nggak rasa apa-apa. Gejalanya juga tidak terasa terlalu berat. Tahu-tahu nanti sudah turun. Ya SGPT-nya, nah bilirubinnya mulai naik. Nah protein, albuminnya mulai turun. Ya, ada lagi yang namanya cholinesterase. Esterase itu mulai turun. Nah udah kronik, nah kronik juga kadang-kadang nggak merasa, cuma saya ngerasa lemah, biasa gitu. Tapi tahu-tahu nanti lama-lama udah sirosis, udah mengeras. Nah itu yang kalau hepatitis A biasa kan akut, jarang jadi kronis. Kalau yang B dan C, steatohepatitis itu dia kronis biasanya. Alkoholik juga bisa akut, bisa kronis. Kalau NASH tentu yang kalau autoimun pasti biasanya kronis, tidak bergejala. Dia menyerang lever kita, lama-lama levernya sudah betul-betul terjadi kerusakan karena cadangan lever kita itu kuat. Jadi cadangan lever kita itu kalau nggak betul-betul terganggu itu biasanya dia masih bisa berfungsi baik gitu. Nanti kalau fungsinya sudah mulai menurun, terganggu, nah baru mulai kelihatan tuh gejala-gejala dan gangguan-gangguan fungsi hatinya. Nah kalau yang di check up itu malah tidak bergejala kan. Biasa di check up itu ketahuannya kan dari misalnya pada penyumbang darah. Penyumbang darah tiba-tiba di PMI, loh kamu sekarang udah nggak bisa nyumbang darah, kamu ada hepatitisnya. Nah itu pasien nggak tahu malahan. Tidak tahu bahwa dia punya hepatitis, ada ketahuannya waktu check up. Ya gitu dok, perjalanan penyakitnya ada yang akut, cepat. Nah kalau hepatitis A itu dia nanti sembuh sendiri kan. Sebenarnya penyakit virus itu, kalau yang virus itu umumnya sih sembuh sendiri. Baik A, baik B maupun C. Sebenarnya alamiahnya begitu. Tapi karena virusnya itu, kalau A itu memang dia akan sembuh, tapi akutnya agak berat. Kalau badan C, akutnya tidak berat, tapi dia lama sembuhnya malah. Nah karena DNA ya, itu DNA-nya masuk ke dalam sel hati, nyampur dengan DNA hati. Jadi otomatis DNA hati kita sudah terkontaminasi virus. Kalau hepatitis C, RNA itu tahu ya, RNA DNA itu dalam sel ada RNA DNA. Nah, lalu kalau yang steatohepatitis dia melalui mitokondria biasanya. Jadi dia nggak seberat, nggak serusak hepatitis B dan C. Ya yang paling complicated memang autoimun. Autoimun orang kan nggak rasa apa-apa, tapi kok pada check up SGOT SGP-nya tinggi nggak turun-turun. Diperiksa-periksa ABC-nya nggak ada. Nah, ya itu perjalanan penyakitnya. Baik dok. Jadi mungkin kalau saya bisa ngambil kesimpulannya, berarti kalau untuk gejalanya ada akut, ada kronis. Kalau akut itu berarti gejalanya tuh heboh ya dok ya. Jadi langsung ketahuan ini kan hepatitis ini akut gitu. Tapi kalau kronis itu berarti kan lebih dari 6 bulan gitu ya dok ya. Dan biasanya pas awal-awal gejalanya itu nggak kedeteksi seperti itu ya dok ya. Oke dok. Nah ini ada pertanyaan dok, sudah ada pertanyaan dari teman-teman ya, ada dari Yana 362. Itu dok, makanan dan minuman apa saja yang baik buat penderita hepatitis? Ya, itu dok. Kira-kira apa dok kira-kira? Jadi macam-macam ya, kan tadi tergantung dari jenisnya hepatitis. Ya kalau hepatitisnya virus, itu ya semua makanan baik ya. Karbohidrat, protein, itu tetap kita harus mengkonsumsi itu. Tapi kalau hepatitis, misalnya steatohepatitis, ya pasti makanan-makanan yang enak nggak bisa tuh. Seafood yang berlemak-lemak, ya, stick-stick, itu pasti mesti kita hindari. Jadi makanan yang baik untuk hepatitis, jadi tergantung dari hepatitisnya, jenis apa. Ya kalau yang hepatitis akut virus, ya selama dia bisa makan, kita nggak ada pantangan.
Tapi masalahnya adalah nafsu makannya turun. Ya, pada hepatitis akut itu mau kasih makan enak juga dia nggak mau karena mual. Nah, itu apa saja yang bisa dimakan, ya, misalnya protein atau karbohidrat. Kalau bisa makan saja udah bagus lah gitu. Ya, kalau soal Oke. ya sayur gitu kan nggak pengaruh ke hepatitis. Tapi kalau protein yang Oh, berat-berat itu pada keadaan akut, lemak yang tinggi, itu karena pasien mual dikasih lemak, dia akan lebih mual. Itu untuk oke. Siap, Dok. Berarti intinya kalau virus semua boleh makan ya, Dok ya? Semua boleh bisa. makan, nggak ada pantangan. Tapi kalau hepatitisnya karena steatohepatitis nih, tadi yang karena lemaknya tinggi, berarti harus ada pembatasan, ya, pembatasan makanan yang banyak mengandung lemak gitu ya. Oke, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Rana Farah ya. Bisa nggak, Dok, hepatitis ini dicegah itu? Nah, gimana, Dok? Bisa nggak, Dok, kira-kira hepatitis ini dicegah? Ya, kembali kepada jenisnya ya, jenis hepatitisnya. Kalau hepatitis A, tentu kita harus makan makanan yang betul-betul higienis dan betul-betul dimasak gitu. Tapi kan itu susah ya. Kalau kita makan makanan rame-rame, misalnya di mall, di mana, itu kan kita nggak tahu kebersihannya. Tapi kalau mau cegah, ya makan makanan yang betul-betul steril. Ya, kalau untuk hepatitis B, ya kita tentu lebih hati-hati terhadap pergaulan, misalnya pergaulan hubungan seks atau narkoba, itu dicegah dari situ. Nah, kalau misalnya diturunkan, kan banyak sekarang masalah diturunkan dari ibu ke bayi, ke janin, ke bayi, itu kita nggak bisa cegah kan? Hanya kita bisa cegah si ibunya kalau memang udah kena hepatitis waktu hamilnya, ya kita harus betul-betul aware sehingga si bayi itu waktu lahir harus kita prevent betul-betul, bisa suntik imunoglobulin atau kita vaksin untuk si bayi yang lahirnya itu. Ya, kalau untuk hepatitis C ya kembali kepada pergaulan. Nah, untuk pernikahan juga itu salah satu bisa dicegah dengan kita periksa premarital check up ya mengenai hepatitisnya, karena kalau bisa kita cegah, kalaupun dia punya penyakit, nanti kita bisa obati dulu sehingga dia tidak menular. Kalau autoimun ya kita agak susah tuh. Autoimun karena itu kan udah bawaan badan. Misalnya kalau umum tuh bawaan badan ada antibodi yang muncul terhadap lever kita. Nah itu agak susah dicegah. Hanya kalau setelah udah ketahuan penyakitnya ya kita obati. Gitu. Pencegahannya yang lain ya. Kalau virus ya vaksin. Hanya vaksinnya sampai saat ini kita punya vaksin A dan B. Hepatitis C-nya nggak punya vaksin, belum punya vaksinnya. Kalau makanan tadi udah tahu kan pencegahannya, pergaulannya, gitu. Oke, Dok. Jadi ini melanjut pertanyaan tentang vaksin hepatitis ya, Dok ya. Ya. Seberapa efektif vaksin hepatitis A dan hepatitis B itu dalam mencegah penyakit hepatitis A dan B itu, Dok, gitu maksudnya. Atau ada mekanisme lain, bukan justru dia mencegah penyakitnya atau gimana, Dok? Gitu, Dok, untuk Ya, vaksin hepatitis A dan B ini. kalau hepatitis A kan sebenarnya penyakitnya akut dan dia tidak kronis ya. Jadi kadang-kadang hepatitis A itu vaksinnya itu kita kadang-kadang menggunakan vaksin kalau kita misalnya mau pergi kemana, misalnya ke daerah mana, suatu hal yang bukan terlalu urgen ya. Tapi kalau kita pergi ke suatu daerah wabah, nah itu kita vaksin hepatitis A. Kalau hepatitis B memang karena penyakitnya kronis, saya itu sangat penting. Karena dengan munculnya antibodi, itu kita bisa mencegah masuknya hepatitis. Kita nggak bisa mencegah kan, misalnya kita cukur rambut, ya cukur rambut ke salon, itu pakai pisau cukur rambut, itu bisa menular. Itu kita nggak aware itu. Tapi kalau kita sudah divaksin, badan kita punya antibodi, ya itu tidak akan sampai masuk ke dalam lever, dia akan ternetralisir oleh antibodi kita.
Sayangnya hepatitis C belum ada vaksinnya. Jadi hepatitis B sih dari bayi juga sudah ada protokolnya. Karena hepatitis B itu paling sulit dan perjalanannya sangat variabel. Bisa sembuh, bisa tidak sembuh, bisa jadi kronis, bisa jadi sirosis, bisa jadi kanker lever yang paling banyak loh. Ya, kalau hepatitis C, sekarang pengobatan hepatitis C lebih mudah dari B. Karena dengan pakai obat makan. Kalau dulu hepatitis C paling sulit karena nggak ada obat makannya. Nah, hepatitis C sampai sekarang belum ada vaksinnya. Ya kita harus jaga sendiri. Kalau hepatitis D, ya tentu ikutin B. Nah, kalau yang steatohepatitis, nah yang nggak ada vaksin, paling vaksinnya jaga makan, kalau makan enak. Kalau alkoholik, lanjut dok. Ya. Alkoholik ya dok ya. Iya. Nah, juga di daerah banyak. Oke, siap dok ya. Nah dok, lanjut dok. Nah, ada pertanyaan lagi. Jadi dari sekian banyak macam jenis hepatitis, mana yang bisa benar-benar sembuh dok? Mana hepatitis yang benar-benar bisa disembuhkan secara total ya dok ya maksudnya itu? Ya, sebenarnya tergantung jenisnya ya. Kalau jenis hepatitis A kan biasanya sembuh total. Kalau sudah sembuh ya sudah tidak ada efek apa-apanya. Kalau hepatitis B juga gitu. Biasanya ada yang akut. Hepatitis B akut, kalau dia timbul antibodi dalam badan kita ya total sembuhnya. Tapi kadang-kadang kalau jadi kronis, itu bisa sembuh total juga tergantung reaksi imun bodi kita dan penyembuhan perjalanan penyakit imunologinya. Ada yang total sembuh, ada yang jadi kronis. Jadi tergantung juga hepatitis B memang sangat variasi sekali. Kalau dia bisa muncul dari misalnya kan kita tahunya hepatitis B itu dari HBsAg. Ya lalu perjalanan nanti bisa HBV-DNA. HBV-DNA lalu HBeAg. Nah, kalau satu waktu dia penyembuhan jadi anti HBs, itu sudah total itu sembuhnya. Tapi jarang sekali. Maksudnya banyak yang tidak bisa sampai total ke situ. Jadi HBsAg positif terus. Meskipun DNA-nya habis, misalnya virusnya habis dalam darah. Ya, anti HBe-nya juga kadang-kadang normal, tapi anti HBs-nya nggak muncul. Ya, sembuh tapi tidak. Kita bilang belum total. Kalau yang bilang total nanti anti HB. Nah, yang repot lagi sebenarnya hepatitis C untuk parameternya. Hepatitis C kan kita bisa DNA. Kalau kita obatin, kita mengetahui hepatitis C itu dari anti HCV, antinya yang kita tahu. Anti itu kan sudah antibody. Jadi kita sembuh mengobatinya dari RNA-nya. Kalau RNA-nya dalam tubuh kita obatin selama 6 bulan, tuntas tuh. Tuntas ya, tidak ada virusnya lagi. Tapi anti HCV-nya kan tetap ada. Nah, bilang sembuh total enggak, kita nggak tahu kan itu. Tapi virusnya udah nggak ada dalam badan kita. Nah, itu perlu dimonitor. Jadi setiap 6 bulan kita monitor lagi virusnya, monitor lagi. Jadi bisa total, bisa tidak total gitu. Yang kalau yang total betul ya hepatitis A. Kalau yang steatohepatitis, kalau kita makannya sudah sadar ya, jadi makanan tradisional gitu ya, nggak makan enak lagi, dia nggak muncul lagi, SGOT-nya normal, kolesterolnya normal segala, ya itu total juga kan, total karena memang kalau dia makannya jorok lagi, ya kambuh lagi, nggak total berartinya. Jadi total nggak total tergantung perjalanan penyakit. Alkohol juga demikian. Kalau sekarang dia udah minum alkohol, dia stop semua. Sembuh tuh, SGOT normal. Dia kan bilang sudah sembuh total kan. Nah, dia pikir udah sembuh total, dia minum lagi, kambuh lagi. Tuh, jadi berarti tergantung jenisnya hepatitisnya kembali ya dok ya. Nah, jadi mungkin tadi yang sudah dokter sebutkan yang bisa sembuh total itu mungkin hepatitis A. Yang lainnya berarti tergantung situasi dan kondisi badan masing-masing orang begitu ya dok ya. Kira-kira ya. Tergantung perjalanan penyakitnya juga dok ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Oh, tergantung obatnya. Ya. Oke dok, siap. Namanya compliance obat ya. Kalau pasiennya nggak sadar bahwa udah sembuh kok, padahal dia harus minum obat. Minum obat itu kan penjangkauan obatnya misalnya terlalu mahal ya,
Kalau BPJS nah udah kita tercover lah ya, kalau BPJS tercover B dan C. Cuma kalau pasien tidak punya BPJS lalu pikir udahlah, nah gimana mau totalnya itu sembuh, pasti anggapnya sembuh. Jadi pengobatan itu sudah merupakan suatu kunci juga kalau dia mau total nggak total sembuh. Penting itu Mas, itu. Oke, berarti tergantung compliance obatnya, mungkin Ya, tergantung kepatuhan betul. minum obatnya, begitu ya dok ya. Nah ini perlu diperhatikan nih buat teman-teman yang memang sudah terkena hepatitis. Nah itu compliance atau kepatuhan obat itu yang terutama. Ya, kepatuhan minum obat itu yang terutama ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari Nita Witanto ya. Uh, apakah konsumsi kunyit itu bisa mengurangi peradangan pada liver? Itu tuh mitos atau fakta ya dok? Gitu. Kunyit itu sebenarnya kan obat-obat tradisional ya. Dia kerjanya buat meningkatkan imun body, tapi juga sebenarnya itu kan belum ada penelitian yang eksak ya dari perusahaan obat. Hanya mungkin dari pengalaman obat-obat tradisional. Itu sebenarnya kunyit juga pengaruh terhadap selain meningkatkan imun body, dia juga terhadap saluran empedu kecil di dalam hati. Di dalam hati kan ada saluran empedu kecil-kecil. Nah, itu fungsinya. Jadi akan memperbaiki sekresi saluran empedu kecil. Saluran empedu besar nggak bisa. Misalnya ada batu empedu, itu dikasih kunyit ya nggak bisa. Makanya kalau dikasih kunyit kan orang jadi lapar kan kadang-kadang karena asam empedunya naik tuh. Itu. Jadi untuk dibilang bisa pengobatan ya belum ada evidence base-nya. Itu hanya pengalaman dari obat-obat tradisional. Ya, saya nggak bisa menjawab kalau itu bisa menyembuhkan atau tidak. Tapi kalau enak dan tidak berbahaya sih silahkan aja. Oke, berarti selama kunyit itu menurutnya enak dan nggak berbahaya, oke lah. Tapi kalau misalnya uh, kembali lagi ke tubuhnya ya, kalau misalnya nggak enak ya berarti jangan dikonsumsi, begitu ya dok ya kira-kira ya Jadi dok. bikin Oke dok, gas siap. kunyit sendiri bikin gastritis, bikin radang lambung kalau kebanyakan mual Oh, kan tuh radang lambung. oke dok. Berarti hati-hati nih buat yang mau konsumsi kunyit untuk peradangan hati. Nah, efek sampingnya itu bisa peradangan lambung nih, gitu. Ya, Nah, ini hati-hati gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, tadi dokter menyebutkan HBV DNA, HCV RNA, kemudian uh, nah itu kan screening ya dok ya, screening untuk penyakit hepatitis dok. Mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan lebih lanjut nggak dok? Itu tuh apa sih dok? Kok harus periksa-periksa itu tuh buat apa sih dok gitu? sebenarnya HBV DNA dan HCV DNA bukan untuk screening. Itu untuk mengetahui kondisi pasien, apakah masih ada virusnya atau tidak. Dan itu kita tidak pernah screening dari situ. Kita screening dari HBsAg, anti HCV, anti HBs. Nah dari situ kalau HBsAg-nya positif, nah kita duga dia ada ketularan hepatitis kan, hepatitis B. Atau anti HCV-nya positif, kita duga dia ada ketularan hepatitis C. Nah untuk tahu pasti bahwa dalam darahnya ada virus, ya kita periksa DNA-nya karena si hepatitis B itu virusnya itu jenisnya DNA. Jenisnya DNA. Sedangkan kalau hepatitis C virusnya RNA, bentuk dari virusnya. Nah, itu jadi itu uh, berapa banyak virusnya ada dalam darah kita. Itu yang bukan screening. Jadi itu untuk pengobatan. Dasarnya memang berdasarkan RNA DNA itu. Kalau Oh, DNA itu kan tergantung juga nanti HBeAg dan anti HB-nya. Kalau 10/4 kita sudah harus obatin. Kalau SGOT SGPT-nya tinggi, HBV DNA-nya di atas 10/4 atau HBeAg positif itu di atas 10/5 itu kriteria pengobatan. RNA juga gitu. Kalau hepatitis C itu virus RNA, ya kita lihat nanti jumlah RNA-nya berapa. Tapi kalau RNA sih, kalau hepatitis C, jumlah berapapun kita harus obati. Nah nanti
Kalau sudah dia sembuh, RNA-nya harus 0. Nah, nanti kalau anti HCV-nya kan dia tidak hilang tuh. Nah, nanti kalau hepatitis C 6 bulan lagi kita monitornya RNA. Tapi kalau hepatitis B, kalau HBsAg masih positif ya kita harus monitor juga DNA-nya. Tapi kalau udah anti HBs-nya positif, ya udah nggak perlu lagi periksa DNA. Itu caranya RNA DNA itu untuk menilai jumlah virus yang ada dalam darah kita. Parameter dalam pengobatan. Gitu. Berarti intinya kalau ada HBV DNA, ada HCV RNA, itu ada jumlah virus yang ada di dalam tubuh ya dok ya, bukan untuk parameter atau screening gitu ya, screening penyakitnya begitu ya dok ya. Kalau screening mungkin screening pengobatan. Oh iya, screening pengobatan gitu ya dok. Oke, siap dok. Nah, ini ada pertanyaan menarik dok. Hepatitis itu kan dari klinik konten, maaf. Jadi dari hepatitis itu kan bisa merusak hati ya dok. Nah, apakah pengobatannya itu harus transplantasi hati? Kalau harus, apakah di Indonesia itu sudah bisa dilakukan transplantasi hati dok? Nah, itu dok. Kira-kira gimana dok? Ya, sebenarnya sih hepatitis itu kita obati pakai obat-obatan ya, bukan belum sampai transplantasi. Nah, pada hepatitis kronis kita obati virusnya. Hepatitis alkoholik kita stop alkoholnya. Ada juga obat-obatan yang kita untuk hepatoprotektor, istilahnya obat untuk bukan antivirus, selain antivirusnya juga kita ada obat pendukung fungsi hati. Nah, kalau nanti satu waktu si hepatitis sudah mengalami sirosis, pengerasan, sudah tidak berfungsi lagi, atau sudah terjadi cancer, itu kan kita nggak bisa berobat, nggak bisa. Sebenarnya cancer juga ada terapi khusus, nggak perlu, belum sampai transplantasi. Nah, kalau udah fungsi hatinya sudah sama sekali udah mengalami sirosis atau sudah mengalami hepatoma, nah itu baru kita lari ke transplant. Jadi bukan dari hepatitis baru kita transplant. Nanti kalau sudah mengalami sirosis yang decompensated, yang sudah tidak bisa berfungsi sama sekali, ya kalau punya biaya, ya kita transplant. Ya itu kita di UI juga sudah mulai merintis. Ya kebetulan di hepatologi UI ya sudah mulai merintis. Kalau di Singapura, Malaysia, di China juga mereka sudah transplant. Tapi untuk yang stadium akhir sih itu yang sudah stadium akhir tidak bisa diobati lagi. Itu jadi transplant bukan untuk hepatitis, untuk sirosis, hepatoma. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang masih awal, itu bisa nih pakai obat-obatan begitu ya dok. Tapi kalau memang sudah stadium lanjut, sudah menjadi sirosis, sudah jadi hepatoma, sudah parah stadium akhir, baru menggunakan transplantasi hati. Begitu ya kira-kira ya dok ya. Dan itu sudah bisa dilakukan di UI ya dok ya, di Universitas Indonesia, di RSCM ya dok. Oke, di RSCM. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah bisa kalau transplantasi hati dilakukan di RSCM. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Nita Witanto. Dok, mengapa pasien yang autoimun tidak respon terhadap vaksin hepatitis B? Faktor apa yang tidak dapat membentuk antibodi pasca divaksinasi hepatitis? Begitu dok. Ya, itu kita bedakan ya antara autoimun dan hepatitis virus. Autoimun itu kan ada gangguan antibodi. Ya, gangguan autoimun bermacam-macam juga sih. Itu gangguan antibodi terhadap semua faktor, terutama terhadap dia ada antibodi yang merusak liver kita. Nah, antibodinya sendiri kan bukan hal yang antibodinya jelek gitu, antibodinya nggak normal. Nah, tentu kalau dikasih virus di vaksin hepatitis, itu antibodinya tidak akan respon baik karena memang antibodi badannya sendiri sudah terganggu. Jadi dia kurang berespon terhadap
vaksin dari hepatitis B. Itu karena memang antibodinya si autoimun sendiri yang kurang baik, tidak terbentuk dengan baik untuk menimbulkan antibodi. Antibodi yang ada malah dia merusak terhadap liver sendiri. Itu jawabannya. Oke. Nah, itu. Baik, Dok. Jadi, ini karena ya masalahnya di imunnya badannya pasien sendiri ya, Dok, ya, masalahnya ya. Kenapa kok nggak bisa tidak berfungsi lah, intinya tidak berfungsi untuk vaksin hepatitis B tersebut ya. Oke, Dok. Nah, ini mungkin tadi ada yang kelewat, Dok, dari Nita sama Nita Witanto juga. Dok, apakah orang yang belum pernah divaksin hepatitis B itu bisa membentuk antibodi sendiri? Kenapa pas dicek lab kok sudah ada antibodi hepatitis di tubuh? Mungkin bisa ditekankan lagi, Dok, yang tadi, Dok. Gitu. Ya, jadi setiap orang itu prinsipnya kalau ada benda asing masuk ke dalam badan kita akan mendeteksi benda asing itu dan otomatis dia akan menimbulkan antibodi. Nah, itu pas tadi kan dikatakan kok dia tidak pernah vaksin ya, tidak pernah vaksin juga tidak. Tahu-tahu ada antibodi, ya berarti dalam perjalanan sebelumnya itu sudah pernah dicek up. Saya kan dia nggak menerangkan bahwa itu pernah check up atau belum. Nah, selama perjalanannya, ya kan saya katakan tadi penularannya itu berbagai macam. Ya, kalau hepatitis B itu mungkin dari salon atau garuk-garuk, luka-luka yang tidak sadar kemasukan virus hepatitis B, atau ada hubungan misalnya, maaf ya, hubungan suami istri yang si suaminya positif, ya nular ke istrinya. Seseorang yang kena virus otomatis akan timbul antibodi sendiri. Hanya tergantung antibodi kita yang muncul ini bisa melawan enggak si virus yang masuk. Nah, seperti tadi beberapa kasus juga memang begitu. Ya, tadi saya katakan juga misalnya cukur rambut nggak sadar-sadar pakai pisau cukur. Pisau cukurnya juga ada virusnya. Nah, makanya saya juga sebenarnya pesan, ada beberapa pesan sih kalau kita ke salon, bawa aja pisau cukur sendiri atau beli pisau cukur, kan murah itu pisau cukur. Ya, yang tidak melukai tubuh kita. Atau dia nggak sengaja luka-luka, terjadi luka kena virus, otomatis badan kita menimbulkan antibodi. Ada beberapa kasus juga begitu. Si suami istri saya dapatkan si suaminya hepatitis virus, si istrinya udah ketakutan. Tapi setelah mereka berapa lama malah si istrinya timbul antibodi. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu takut-takut amat gitu sebenarnya. Badan kita kalau yang normal otomatis keluar antibodi. Ya kadang-kadang kita ketakutan, wah suami hepatitis nih, atau istri saya hepatitis nih, wah saya gimana nih? Ya cek aja dulu. Kadang-kadang yang sering justru timbul antibodi badan kita, antibodi. Itu prinsip badan kita memang begitu. Oke, ya intinya berarti kalau misalnya ada virus itu kan dianggap benda asing berarti ya, Dok ya. Kalau masuk ke tubuh tetap di tubuh kita tuh ada tentara yang ngelawan supaya tertimbul antibodi begitu ya, Dok ya, kira-kiranya ya mungkin ya. Jadi begitu. Memang teman-teman jangan terlalu takut ya, boleh waspada tapi jangan terlalu takut gitu ya, Dok, untuk hepatitis ini ya begitu. Nah, ini saya mau pesan sih mengenai hal ini. Kok orang-orang banyak ya yang dulu itu HBsAg positif ditolak kerja, ya lalu dari perusahaannya itu jadi suatu kendala. Nanti kamu nggak boleh kerja ini, nggak boleh kerja. Sebenarnya nggak bisa begitu juga sih, karena orang yang kena hepatitis juga dia kadang-kadang nggak ingin, dan juga dia tidak nular, tidak segampang-gampang begitu nular. Apalagi kalau virusnya dalam badannya namanya hepatitis chronic inapparent. Hepatitis kronik juga macam-macam kan. Ada yang inapparent, kronik persisten, kronik aktif. Ya, ada kalau yang inapparent tidak bergejala, ya udah nggak usah terlalu. Kadang-kadang dari SDM tuh ya, wah kamu nggak boleh kerja lagi, kamu harus dipecat gitu. Nah itu
Ya kita dari dari bukan hepatitis center ya, kita dari perhimpunan hepatologi, tolong deh jangan sampai hal itu merubah nasib orang karena HBsAg positif. Tadi Dr. Wilson bilang jangan terlalu takut. Memang nggak boleh takut karena kalau hepatitis kronik in apparent atau positif satu waktu dia sembuh juga kok. Ya jangan jadi sampai jadi apa kendala buat jadi yang nggak enak gitu. Nih sama teman-temannya kadang-kadang dikucilkan. Itu Oke nggak dok, perlu. berarti memang ini pesan untuk pelaku dunia usaha ya dok ya. Jadi memang kalau mau menerima pegawai, kira-kira tahu nih ada pemeriksaannya HBsAg-nya positif seperti itu. Jangan terlalu takut karena itu tidak segampang itu menularnya begitu ya dok ya. Karena kan Ya, kita tadi dapat penjelasan dari dokter bahwa hepatitis B itu menularnya dari hubungan seks, kemudian dari suntikan gitu ya dok ya. Jadi nggak segampang itu nggak sih. menular gitu. Lalu ada juga Oke, lagi yang saya sering ada pertanyaan, dok kalau hepatitis kita makan bersama boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah, suami istri atau keluarga. Jadi jangan dikucilkan pasien hepatitis itu, pasien sirosis kadang-kadang dikucilkan oleh keluarga. Oh nanti nular, nggak bakal nular. Misalnya makan satu piring aja nggak akan nular, gitu oke, ya. Itu siap dok, siap. Ya, jadi demi ini stigma-stigma yang sangat sering di masyarakat dan kita memang sebagai dokter kita harus mengedukasi begitu ya dok ya, mengedukasi pada masyarakat bahwa jangan takut untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang terkena hepatitis B karena memang tidak segampang itu nularnya begitu ya dok ya. Oke dok. betul. Nah mungkin ini ada sebagai penutup ya dok, sebagai penutup, kira-kira ada nggak dok pesan-pesan dari dokter untuk teman-teman semua nih tentang penyakit hepatitis ini dok gitu. Ya, jadi pesan saya tadi kan saya sudah terangkan ya jenis-jenis hepatitis tuh berbagai macam. Jadi kita mesti aware terhadap penularan tentu ya. Penularannya tadi juga kan bukan suatu hal yang sengaja gitu. Tapi ya kita mesti cegah ya misalnya pergaulannya jangan terlalu aneh-aneh lah gitu. Lalu makanan juga usahakan yang bersih-bersih. Lalu makanan jangan berlebihan. Kalau misalnya kita udah tahu makanannya yang enak itu salah satu pencegahannya. Jangan terlalu kita obes atau makanan yang itu. Kita mesti tahu-tahu diri membatasi makanan-makanan itu. Lalu yang lain pesannya ya saya rasa terhadap penyakit yang autoimun ya kita berobat yang teratur. Obat kalau kena hepatitis juga jangan sampai putus obat di jalan. Jadi jangan menentukan sembuhnya sendiri. Karena sering pasien datang hepatitis, nggak kontrol, tahu-tahu 3 tahun, 4 tahun lagi terjadi sirosis, datang muntah darah. Nah, jadi harus, kalau kita menderita penyakit hepatitis, sebaiknya kita harus baca. Prinsipnya harus ngerti penyakit kita. Nah, itu mesti, ya kita kembali ke waktu TK kan guru kita ngajarnya apa sih kalau belajar itu membaca dan menulis. Kita harus baca mengenai penyakit yang kita derita supaya kita ngerti. Nah, dengan mengerti itu kita otomatis menangani penyakit kita itu lebih sempurna supaya lebih tidak salah gitu soal penanganan. Jadi tidak hanya tergantung dari dokternya. Kita sendiri kalau menderita ya kita harus tahu penyakit kita harus bagaimana karena dokter kan sesekali aja ketemu pasien. Ya pasien harus ngerti dan coba berusaha untuk ngerti untuk ya melihat obat yang dia makan atau apa yang sudah dijalankan pengobatannya sudah benar. Karena itu dok Oke. ya dari saya. Oke, terima kasih banyak dok untuk pesannya. Jadi memang tadi sempat di-highlight nih sama dokter Robert ya bahwa yang penting itu dari pasiennya lagi. Kalau memang sudah terkena hepatitis, ya berarti dari pasiennya harus tahu tentang hepatitis tersebut. Ya, jadi kalau ketemu dokter nih cuma sesekali aja. Mungkin kalau ketemu dokter cuma bisa edukasi cuma sesekali doang. Tapi kalau
dari segi pasien, ya pasiennya juga harus tahu bagaimana manajemennya, makanannya, pengobatannya. Mungkin seperti itu ya dok, kira-kira ya dok. Kalau saya simpulkan dari apa yang diomongkan oleh dokter Robert ya. Baik dok, mungkin sekian untuk bincang sehat pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Robert atas penjelasannya yang sangat menarik tentang hepatitis ini. Ya dok, mungkin Baik. kalau ada di lain kesempatan ada waktu kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol kembali dok terkait penyakit-penyakit yang hits di masyarakat nih supaya masyarakat juga lebih waspada terhadap penyakit-penyakit seperti hepatitis ini gitu dok ya. Mungkin itu Ya. saja. Terima kasih dokter. Mungkin ini izin saya tutup. Selamat siang dokter. Sampai jumpa dok. Nah, selesai. Kan bilang sebentar banget 1 jam.